Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kelas B yang diampu oleh Bapak Bagus Rahmanda, SHMH. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan UAS dengan materi yaitu pembantu pengusaha. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, keberadaan perusahaan sebagai tulang punggung perputaran bisnis dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perusahaan tidak hanya sebagai tempat produksi dan penjualan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki struktur, tanggung jawab, dan kepentingan hukum yang kompleks. Secara umum, perusahaan dapat kita pahami sebagai tempat berlangsungnya kegiatan produksi barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Secara hukum, pengertian perusahaan tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Dalam pasal tersebut, perusahaan adalah merupakan suatu bentuk usaha yang bersifat tetap yang dijalankan terus-menerus dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dengan tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, yang dimaksud sebagai pengusaha adalah orang, perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan tersebut. Dengan kata lain, tidak semua orang yang bekerja di suatu perusahaan tersebut dapat disebut sebagai pengusaha, karena yang dapat disebut sebagai pengusaha hanyalah orang yang memiliki wewenang tinggi dan tanggung jawab dalam berjalannya perusahaan tersebut. Perusahaan bukan hanya dilihat sebagai tempat produksi atau penjualan, melainkan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan. Dalam hukum bisnis, perusahaan dipandang sebagai subjek hukum. Artinya, segala kegiatan usaha seperti membuat perjanjian, menjalin kerjasama, hingga menangani kerugian dapat menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Namun, tidak semua kegiatan tersebut dijalankan langsung oleh pengusaha. Banyak tugas dalam perusahaan dijalankan oleh pihak lain seperti manajer, pegawai, atau agen. Mereka inilah yang disebut sebagai pembantu pengusaha, yaitu orang-orang yang bertindak atas nama pengusaha dalam menjalankan usaha. Meskipun bukan sebagai pemilik, tindakan mereka tentunya dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pengusaha. Dalam menjalankan suatu usaha, pengusaha dapat menjalankannya secara mandiri atau memperoleh bantuan dari pihak-pihak lain. Nah, pihak-pihak lain inilah yang disebut dengan pembantu pengusaha. Pembantu pengusaha merupakan seseorang yang memiliki tugas untuk membantu jalannya suatu perusahaan dengan tujuan mendapatkan upah. Seseorang yang termasuk ke dalam pembantu pengusaha bukan termasuk sebagai pemimpin yang menjalankan semua kegiatan usaha, melainkan hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh pemilik usaha. Hal ini diungkap oleh Abdul Qadir Muhammad. Beliau menyatakan bahwa orang-orang yang termasuk ke dalam pembantu pengusaha merupakan orang-orang yang menjalankan kegiatan pembantuan untuk memperoleh upah. Nah, golongan pembantu usaha dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan pekerja atau buruh, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Golongan ini juga sering disebut sebagai pembantu usaha bagian dalam atau internal. Golongan kedua adalah golongan orang yang tidak bekerja untuk perusahaan atau majikan. Golongan ini biasa disebut sebagai pembantu usaha dari luar atau eksternal.
Pembantu pengusaha di dalam perusahaan adalah individu yang tidak memiliki hubungan sejajar dengan pengusaha, sehingga ia memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengusaha. Nah, pembantu pengusaha di dalam perusahaan memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama yaitu ia harus memiliki hubungan subordinatif, yaitu atasan dengan bawahan, dan yang kedua, ia harus terikat dalam perjanjian perburuhan. Pembantu pengusaha di dalam perusahaan terbagi menjadi 4 pihak. Yang pertama, ada petugas cabang. Petugas cabang adalah orang yang ditugaskan pada cabang perusahaan. Ia bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional yang dilakukan cabang atas instruksi dari kantor pusat. Contohnya yaitu kepala cabang bank. Yang kedua, ada pelayan toko. Pelayan toko adalah orang yang bertugas di toko untuk membantu memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti mencarikan barang dan melakukan transaksi jual beli. Contohnya yaitu kasir dan pelayan toko baju. Yang ketiga, ada pegawai perusahaan. Pegawai perusahaan adalah orang yang dipekerjakan oleh perusahaan sesuai dengan posisi dan jabatan masing-masing. Pegawai perusahaan terikat pada perjanjian kontrak dan tunduk pada peraturan perusahaan. Contohnya sendiri yaitu staf akuntansi dan HRD. Yang keempat, ada pekerja keliling. Pekerja keliling adalah orang yang dipekerjakan oleh perusahaan, tetapi mereka tidak menetap pada satu tempat saja. Mereka bisa berpindah-pindah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya adalah pegawai survei dan pegawai marketing. Nah, kalau sebelumnya sudah dibahas mengenai pembantu pengusaha dari dalam, sekarang saya akan membahas pembantu pengusaha di luar perusahaan. Jadi, pengertian dari pembantu pengusaha dari luar perusahaan adalah orang-orang atau pihak-pihak yang membantu kegiatan perusahaan dari luar struktur internal perusahaan. Jadi, mereka bukan dari bagian dalam perusahaan seperti karyawan, melainkan mereka adalah mitra yang memiliki hubungan hukum koordinatif, yang artinya mereka memiliki kedudukan yang sejajar dengan perusahaan, bukan di bawah perusahaan. Ciri-ciri dari pembantu pengusaha dari luar perusahaan, mereka bukan bagian dari dalam perusahaan, mereka memiliki kedudukan yang sejajar dengan perusahaan, mereka bekerja di atas perjanjian dan kontrak, dan mereka mendapatkan imbalan atas sebuah kesepakatan. Berikut adalah pihak-pihak yang dapat dikatakan sebagai pembantu pengusaha di luar perusahaan. Yang pertama adalah agen perusahaan, yaitu orang yang memiliki perjanjian dengan perusahaan untuk bertindak sebagai perwakilan dalam kegiatan bisnis. Yang kedua adalah makelar, yaitu perantara yang menghubungkan pihak-pihak yang ingin bertransaksi tanpa memiliki hubungan khusus untuk salah satu pihaknya. Yang ketiga adalah komisioner, yaitu adalah orang yang bekerja untuk kepentingan orang lain, tetapi mereka bertindak atas namanya sendiri berdasarkan amanat yang diberikan. Yang terakhir adalah notaris, yaitu pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat dokumen-dokumen hukum untuk kepentingan bisnis. Hubungan kerja antara pembantu pengusaha dalam perusahaan dengan pengusaha adalah perjanjian kerja yang termaktub dalam buku 3 bab 7A pasal 1601A, junto 1601D dan juga 1603Z KUH Perdata, yang di dalamnya dijelaskan dan juga berisi bahwa pekerja berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai yang dibebankan oleh pengusaha, dan juga pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan upah dan juga gaji kepada pekerja tersebut. Selanjutnya, pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha, yang di dalamnya memuat hubungan bagaimana dalam sebuah perjanjian tersebut hak dan juga kewajiban dari pekerja, juga syarat-syarat dalam menjalani pekerjaan tersebut. Adanya perjanjian kerja ini akan menimbulkan hubungan hukum subordinasi, yaitu hubungan hukum yang tidak sejajar antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan antara pembantu pengusaha di luar perusahaan dengan pengusaha adalah hubungan kerja pemberian kuasa yang termaktub
dalam buku 3 bab 16 pasal 1792 sampai dengan 1819 KUH Perdata. Di dalam ketentuan hukum ini diatur bahwa seseorang memberikan kuasanya kepada orang lain atas nama yang memberikan kuasa tersebut untuk menjalankan suatu urusan yang nantinya akan terdapat suatu hubungan hukum yang koordinatif atau hubungan yang sejajar antara pengusaha dengan pekerja. Pembantu pengusaha, baik di dalam maupun di luar perusahaan, memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap kelancaran operasional dan juga pengambilan keputusan di perusahaan tersebut. Contohnya, di dalam perusahaan, pembantu pengusaha akan membantu dalam melancarkan kegiatan operasionalnya dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Sedangkan di luar perusahaan, pembantu pengusaha akan memberikan kontribusinya berupa membangun hubungan positif dengan mitra bisnis, sehingga nantinya terjadi keefektifan dan juga efisiensi di dalam mewujudkan strategi perusahaan.